Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang melimpahkan kenikmatan hingga Allah pun mengatakan kepada manusia yang kufur tentang nikmatnya. Kita ditantang untuk menghitung berapa bisa menghitung kenikmatan. Bahkan ketika pohon-pohon itu dijadikan pena dan air laut dijadikan tinta, maka sampai kering pun air laut tidak akan bisa mengukur kenikmatan Allah. Kenikmatan yang paling nikmat atau yang bisa kita rasakan adalah kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, dan yang paling tinggi adalah kenikmatan keimanan. Sehingga sampai detik hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa di yaumil Ramadan. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku di SMP Muhammadiyah 2, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi akhiruz zaman, Nabi ketika nanti yang lain para nabi itu tidak bisa memberikan syafaat, maka akan umat-umat mulai dari umatnya Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah nanti akan meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang lain, ketika orang tidak beriman berpegang kepada mungkin mimpi, mungkin bertanya pada bersemedi di gunung, di hutan, dan yang di lain-lainnya, maka sebenarnya umat muslim itu sudah memiliki patokan dalam hidup, memiliki tujuan dalam hidup. Apa itu? Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, tidak hanya Allah lah yang tahu. Dzalikal kitab, kitab itu maksudnya Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba, tidak ada keraguan di dalam kitabnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang muslim, petunjuk bagi orang yang beriman. Maka sepatutnya ketika kita orang muslim, ketika kita orang yang beriman, itu harusnya memakai Al-Quran sebagai pedoman, memakai Al-Quran sebagai panutan, sebagai rule, sebagai landasan yang kita pakai untuk beragama. Karena semuanya di dalam Al-Quran itu sudah ditentukan, mulai dari kehidupan yang
kecil, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita itu mengelola kota, dan sampai bagaimana kita itu mengelola negara. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka sepatutnya kita umat muslim dan yang pasti umat beriman itu mengambil Al-Quran sebagai pedoman. Tidak hanya sebagai pedoman, tidak hanya sebagai dibaca saja, tapi semuanya dipakai semuanya. Kenapa? Karena dengan itulah insya Allah hidup kita akan nyaman, hidup kita akan tentram. Karena ketika kita tidak mengambil satu dari Al-Quran atau pedoman hidup di dalam Al-Quran, maka yang pastinya kita akan dikatakan sebagai orang yang merugi. Kenapa dikatakan sebagai orang yang merugi? Ya, karena setiap langkah kita tidak lagi sesuai dengan rule agama atau aturan yang ada di dalam agama kita. Atau dikatakan sebagai orang yang merugi karena semuanya, mulai dari kita mengelola kehidupan yang bertetangga sampai bernegara, semuanya ada. Ketika itu kita pakai, ketika kita ambil, maka insya Allah akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Tinggal saja umat muslim ini mau memakai atau tidak. Karena ketika kita tidak memakainya, maka akan dipakai sama orang-orang non-muslim, orang-orang yang melihat itu keuntungan bagi kehidupan. Contoh real, contoh yang paling kecil saja tentang keuangan. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan tentang bagaimana kita itu mengambil zakat atau menyimpan keuangan. Dikatakan oleh Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum. Ambillah rezeki di antara kalian sebagai tutahhiruhum. Khudh min amwalihim tutahhiruhum, untuk membersihkan. Untuk membersihkan. Maksudnya bagaimana? Zakat itu yang dipakai adalah sebagai apa? Sebagai pajak. Begitu. Maka sebagai pembersih, ketika harta itu sudah diambil sebagai pembersih, insya Allah, karena kalau sudah rumah itu sudah dibersihkan, insya Allah tidak akan ada penyakit, tidak akan ada kehilangan. Itu yang pasti. Ya, karena ketika kita mengambil itu semuanya, insya Allah. Ada lagi, ketika anak-anak muda sekarang di dalam surat An-Naml, itu ada surat, kalau bisa dikatakan surat cintanya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Wah, ini ketika anak-anak remaja dikatakan ada surat cinta, ini subhanallah, bahasanya itu waduh menyenangkan. Iya, tapi tahu tidak apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada min Sulaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu wa'tuni minal muslimin. Maksudnya bagaimana? Yang artinya dengan menyebut nama Allah, ini dari Sulaiman, dengan menyebut nama Allah, tunduk dan patuhlah kepadaku. Karena dengan tunduk dan patuhlah kepada aturan Allah. Dan ayat-ayat berikutnya dijabarkan bagaimana Nabi Sulaiman menerangkan, dan kemudian Ratu Balqis dengan tunduk dan taat yang akhirnya mengikuti Nabi Sulaiman. Anak-anak sekalian, ketika
yang memegang Al-Quran ini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpikir, maka insya Allah akan mendapatkan keuntungan. Tidak hanya dibaca, tapi semuanya akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, ketika kita menjadikan pedoman Al-Quran untuk kehidupan bertata negara, berkehidupan yang lain, insya Allah kehidupan kita akan senantiasa dimuliakan oleh lingkungan sekitar dan akan mendapatkan kebahagiaan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.